Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang ada di UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Use case diagram ini berfokus pada proses komputerisasi. Lalu use case diagram itu menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Nah, use case sendiri akan menggambarkan proses sistem, jadi kebutuhan sistem yang dilihat dari sudut pandang pengguna. Use case diagram, kalau secara umum kita bisa lihat itu menggambarkan pola perilaku dari sistem, lalu urutan-urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Lalu use case diagram terdiri dari yang pertama ada use case, lalu yang kedua ada aktor, yang ketiga ada system boundary, ini sifatnya opsional, lalu ada package, sifatnya opsional, dan relationship. Nah, berikut ini adalah contoh dari use case diagram. Yang gambar orang, kita bisa lihat di situ itu adalah yang diberi nama aktor. Lalu ada garis lurus, itu adalah contoh dari relationship. Lalu yang oval, bentuk oval, lalu ada tulisan create new order, itu adalah use case. Yang pertama saya akan jelaskan tentang use case. Use case ini dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Lalu yang kedua, use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang akan dicapai. Jadi di garis bawah ya, apa diberi nama sesuai menyatakan apa hal yang akan dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Lalu use case dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse. Nah, ini yang perlu diingat lagi. Saya garis bawahi, use case biasanya menggunakan kata kerja. Jadi nanti untuk mencermatinya nanti mungkin ada deskripsi atau cerita panjang. Nah, kita untuk mencermati, untuk menentukan mana yang jadi use case atau bukan, jadi kita perhatikan. Jadi use case biasanya menggunakan kata kerja. Lalu nama use case terdiri dari boleh beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case memiliki nama yang sama. Yang terakhir adalah sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Lalu aktor. Nah, aktor ini adalah aktor ini menggambarkan dari orang, sistem, atau eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Lalu aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Ini juga yang perlu digarisbawahi. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Jadi kalau tadi use case biasanya namanya menggunakan kata kerja, kalau untuk aktor kita identifikasi bisa menggunakan namanya kata benda. Nah, aktor ini digambarkan oleh gambar stick figure atau gambar visual atau gambar orang lah kalau kita bilang orang stick. Nah, ini adalah contoh lengkap dari use case yang di situ ada aktor, ada use case, ada relationshipnya dengan berbagai macam bentuk, lalu ada boundary-nya, sistem boundary-nya. Nah, kira-kira seperti ini adalah bentuk use case diagram. Tadi sudah kita bahas use case, sudah kita bahas aktor. Sekarang kita akan bahas tentang relasi atau relationship. Jadi jenis relasi dalam use case itu ada 4 macam. Yang pertama ada asosiasi antar aktor dan use case. Jadi hubungan antara aktor dengan use case. Lalu ada asosiasi antar use case. Jadi hubungan antar sesama use case. Lalu ada generalisasi atau inheritance antar use case. Yang keempat ada generalisasi inheritance antar aktor. Nah, ini yang perlu ada di garis bawahi.
Asosiasi itu bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Asosiasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Ini contohnya. Di situ ada aktor customer, lalu ada use case lookup item availability, create new order, lalu update order. Lalu ada user satunya ada order cloud, itu berarti admin order sebenarnya. Nah, itu adalah contoh relationship-nya, ada garis tanpa putus. Lalu ada asosiasi antar use case. Tadi sudah dijelaskan, tadi kita ada asosiasi, ada 4 macam relasi yang digunakan di use case diagram. Yang pertama, asosiasi antar use case. Kalau tadi kan aktor dengan use case, sekarang use case dengan use case. Yang pertama ada asosiasi include. Nah, asosiasi include adalah biasanya use case ini termasuk dalam use case lain atau require atau diwajibkan. Lalu pemanggilan yang kedua, pemanggilan use case ini dilakukan oleh use case lain. Contoh misalnya kayak pemanggilan fungsi dalam program. Lalu tanda panah terbuka harus terarah kepada sub use case. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh. Mari kita lihat. Di situ ada aktor nasabah, lalu ada use case buka rekening, lalu ada use case catat data pribadi. Kita mau masukkan asosiasi include. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, dari aturan yang sudah kita jelaskan tadi, benar atau salah? Yang pertama, misal kalau ada nasabah lalu buka rekening, panahnya terbalik. Jadi dari catat data pribadi include ke buka rekening. Kira-kira benar atau salah? Salah. Karena sub use case itu harus arah tanda panah itu harus mengarah ke sub use case. Jadi bukan sub use case mengarah ke use case yang wajibnya tadi. Lalu yang kedua ada seperti ini. Ada nasabah catat buka pribadi include, tapi dia tidak ada tanda panah atau bidireksional. Jadi kalau tidak ada tanda panah di garis itu ada tandanya dua arah. Ini juga salah. Kenapa? Karena tadi use case include harus mengarah ke arah sub use case. Lalu ada misalnya contoh gambar ketiga, itu ada nasabah buka rekening, lalu ada sub catat data pribadi langsung mengarah ke nasabah. Ini juga salah. Ingat di aturan yang terakhir, use case include tidak boleh terhubung dengan aktor. Jadi tolong dipahami. Lalu asosiasi antar yang kedua, asosiasi antar use case, ada asosiasi extend. Nah, penggunaan asosiasi extend ini merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Saran untuk penggunaan extend itu penggunaan asosiasi extend jika terlalu banyak pemakaian asosiasi ini membuat diagram sulit dipahami. Lalu aturannya, tanda panah terbuka harus mengarah ke parent atau base use case. Kalau tadi kan di include mengarah ke sub use case, sekarang extend kebalikannya, harus mengarah ke base use case. Usahakan gambarkan asosiasi extend secara vertikal. Jadi gambarnya secara vertikal ya, diusahakan. Yang terakhir juga sama aturannya, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case extend. Mari kita lihat contohnya. Sama seperti tadi, misal ada nasabah buka rekening, lalu buka deposito. Ada use case buka rekening dan use case buka deposito. Kalau ini adalah yang benar, contoh yang benar, nasabah buka rekening,
buka deposito. Jadi cara bacanya gini, nasabah bisa membuka deposito jika dia sudah buka rekening. Terus kalau nasabah sudah buka rekening, ya belum tentu dia bisa buka deposito. Kira-kira bacanya seperti itu kira-kira ya. Ini ada contoh. Ini buka deposito mengarah langsung ke nasabah. Ini salah. Ingat aturan yang terakhir tadi. Tidak boleh use case extend juga mengarah ke aktor. Lalu yang kedua, kalau gambar seperti ini, nasabah buka rekening terus panah ke bawah, extend buka deposito. Ini juga salah. Karena apa tadi? Use case extend mengarah ke base use case. Panahnya harus ke atas. Jadi base use case-nya adalah buka rekening, deposito adalah sub use case-nya. Lalu ada asosiasi antar use case. Ini ada generalisasi. Generalisasi tadi ada dua, generalisasi antar use case. Generalisasi itu kalau dalam konsep OOP-nya itu inheritance turunan. Jadi ada induk dan ada anak, ada parent, ada child. Nah, di sini ada contohnya. Jadi di situ ada asosiasi antar use case. Di sini ada contohnya di sini enroll student, ada enroll international student. Lalu ada enroll family member. Nah, kenapa enroll student? Biasanya generalisasi atau inheritance ditandakan dengan tanda panah menggunakan segitiga tertutup di atasnya di ujungnya. Jadi misalnya contoh di sini enroll family member itu merupakan turunan dari enroll student. Lalu asosiasi antar aktor juga bisa dilihat di sini. Di sini ada international student dan student. Jadi international student merupakan turunan dari student. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Jadi hubungannya langsung dari aktor ke aktor atau dari use case ke use case. Nah, ini contoh, ini use case diagram yang komplit, yang agak kompleks. Boleh juga buat seperti ini, boleh. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi setiap use case itu pasti memiliki deskripsi. Apa itu deskripsi use case? Yang pertama adalah menggambarkan skenario kerja sistem secara keseluruhan berdasarkan use case. Yang kedua, menjelaskan fungsi dengan cara mendeskripsikan event-event yang ada dalam sistem. Yang ketiga, deskripsi use case itu menggambarkan flow event dari aktor dan sistem. Nah, dari deskripsi masing-masing use case ini akan dimodelkan, nanti kita akan bahas di sequence diagram. Jadi bahasa gampangnya, misalnya dalam rancangan kita punya ada 2 use case, berarti kita punya 2 deskripsi use case. Dari 2 deskripsi masing-masing use case itu nanti bisa diterjemahkan jadi 2 sequence diagram. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah contoh dokumennya. Dokumennya itu tidak ada bentuk baku, jadi boleh. Ini yang versi komplit, ini yang versi lengkap. Jadi bisa dilihat di situ ada use case name, ada skenario, ada triggering event, ada brief condition, ada aktor yang terlibat, ada use case yang berelasi, ada stakeholder yang terlibat, ada kondisi sebelum jalankan use case, ada kondisi sesudah use case. Lalu flow eventnya tadi, geser-gesernya ya kira-kira. Lalu ada exception, nah, ini ada penanganan kesalahan, exception condition. Kira-kira itu adalah penjelasan tentang use case diagram. Apabila ada pertanyaan bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sekian dan terima kasih.